Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rizko Syakirin, channel seputar tutorial aplikasi dan berbagi pengalaman. Video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana mempersiapkan perubahan dari mulai tahapan awal sampai pada mempersiapkan jumlah anggaran yang akan dilakukan perubahan. Anggaran-anggaran yang masih tersisa dari RKS awal, maka itu nanti akan bisa kita lakukan pergeseran belanja, kemudian penambahan kegiatan ataupun program yang baru, serta beberapa perubahan-perubahan lainnya. Baik, kita langsung saja. Ini aplikasi sudah terbuka dan kita segera masuk ke menu penganggaran untuk mempersiapkan dan mengaktifasi kertas kerja perubahan. Kita langsung klik aktivasi kertas kerja. Kemudian di sini muncul menu ataupun tampilan. Kita langsung klik tombol perubahan di bagian BOS reguler. Kalau kita ingin melakukan perubahan anggaran di BOS reguler, kita langsung klik. Kemudian dengan catatan koneksi internet kita sudah terhubung, karena nanti akan dilakukan penarikan jumlah siswa yang nantinya akan menyesuaikan dengan jumlah dana yang terbaru berdasarkan cut off BOS 31 Agustus 2022. Oke, kita langsung klik yes. Nah, ini dana sudah muncul. Jadi ini nanti jumlah total anggaran yang akan masuk ke RKS perubahan. Kita klik OK. Baik, untuk kertas kerja perubahan sudah diaktifasi. Sekarang kita langsung masuk ke menu kertas kerja. Kita pilih sumber dana BOS reguler perubahan. Nah, di sini nampaknya tidak ada penambahan maupun pengurangan jumlah siswa ataupun jumlah total anggaran BOS. Nah, artinya di sini nanti kita hanya perlu melakukan penyisiran sisa-sisa anggaran kegiatan-kegiatan yang sudah pernah di SPJ-kan ataupun beberapa kegiatan yang tidak terlaksana atau tidak mungkin bisa dilaksanakan, sehingga nanti bisa kita ganti dengan kegiatan-kegiatan yang baru yang akan kita alokasikan di tahap ketiga ataupun di triwulan keempat. Baik, di sini langsung kita lihat masing-masing kegiatan. Kita lakukan penyisiran satu persatu untuk melakukan untuk mengumpulkan sisa-sisa anggaran yang akan kita lakukan perubahan. Ini yang pertama, untuk fotokopi dokumen 1, ini jumlah anggarannya 150.000, kemudian penggunaannya juga udah 150.000. Jadi artinya ini tidak ada lagi sisa anggaran yang bisa kita ambil. Nah, ini indikatornya kawan-kawan untuk cara melihat apakah kegiatan tersebut masih ada tersisa anggaran ataupun tidak. Kita tinggal bandingkan saja di kolom jumlah ini dengan di kolom penggunaan. Nah, kalau kegiatan sudah dilaksanakan atau sudah di SPJ-kan namun masih ada tersisa anggaran, itu bisa kita lakukan penyisiran ataupun penggunaan dana sisa. Kita lihat kegiatan yang lain. Nah, ini contohnya di bagian buku folio ya. Ini dianggarkan 180.000, namun penggunaannya masih 0. Jadi ini bisa kita ambil. Kalau memang belanja ini tidak akan kita realisasikan, jadi nanti anggaran ini kita bisa ambil. Tinggal dihilangkan centangnya saja. Jadi saya merekomendasikan untuk tidak menghapus kegiatan, cukup dihilangkan saja centangnya. Kenapa? Agar nanti pada RKS perubahan akan nampak beberapa kegiatan-kegiatan di anggaran awal.
meskipun nilainya menjadi 0, tapi paling tidak bisa kita ketahui bahwa kegiatan tersebut ataupun belanja tersebut pernah kita alokasikan di RKAS awal. Oke, ini sudah 0, kemudian kita klik OK. Kemudian yang selanjutnya kita cari kembali. Nah, ini ballpoint, kita lihat anggarannya 100.000 namun penggunaannya baru 50.000. Ini kita lihat ternyata realisasinya sudah di bulan Mei. Oke, jadi ini kita buang, kita hilangkan centangnya. Selanjutnya ini kertas karton sama, kita hilangkan saja. Pensil mekanik ini belum sama sekali dibelanjakan, hapus saja. Yang Oktober. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk kasus kegiatan yang memang belum pernah di SPJ-kan ataupun kegiatan yang sudah pernah di SPJ-kan namun masih terdapat sisa anggaran. Jadi caranya seperti tadi, jika volumenya memang belum habis digunakan. Baik, yang selanjutnya kita lihat lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Ini kita sudah memiliki anggaran untuk alokasi perubahan sebesar 690.000 ya. Kita lihat kegiatan yang lain. Contohnya ini di pengadaan buku. Nah, ini di pengadaan buku untuk di triwulan keempat atau di tahap 3 ini tidak bisa lagi direalisasikan karena sekarang sekolah sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sementara buku ini masih menggunakan kurikulum K13. Jadi ini kita ganti ataupun kita hilangkan saja anggarannya. Jadi jangan dihapus, tapi cukup kita hilangkan saja centangnya agar nanti pada saat verifikator tampak kegiatan-kegiatan tersebut sudah pernah dianggarkan di kegiatan RKAS awal. Kita langsung kita klik, kita hilangkan centang di bulan anggarannya. Jadi ini trik yang saya gunakan sebelum kita menambahkan kegiatan-kegiatan yang baru ataupun kita merubah kegiatan yang ada. Sebaiknya kita harus mempersiapkan anggarannya terlebih dahulu, yaitu kita lakukan penyisiran kegiatan-kegiatan yang masih terdapat sisa anggaran, sehingga nanti kita mendapatkan gambaran berapa sih sebenarnya dana yang nantinya akan kita kelola di bagian RKAS perubahan. Kita lanjut, kita mencari kegiatan yang lain. Contohnya kegiatan servis ataupun jasa servis komputer laptop yang sudah pernah direalisasikan juga di 3 triwulan. Namun di triwulan terakhir ini akan kita hapus. Kita cari servis. Ini kita alokasikan di RKAS awal adalah 3 juta. Kemudian yang sudah direalisasikan adalah 1.500.000. Nah, di sini untuk anggaran di bulan September ini nanti akan tetap di SPJ kan, namun di bulan Novembernya ini kita hilangkan. Ini nanti disesuaikan saja dengan perencanaan kawan-kawan di sekolahnya masing-masing. Ini digunakan 1.500.000 dan belum digunakan adalah 750.000 karena nanti setelah perubahan ini untuk alokasi jasa servis laptop di bulan September nanti akan tetap kita realisasikan. Oke. Kita lihat lagi untuk kegiatan honor jasa tim penyusun laporan BOS untuk triwulan yang keempat bulan Desember kita hilangkan. Nah, kita sudah memiliki dana sebesar 3.273.000. Kemudian
Berikutnya, untuk mengambil sisa-sisa anggaran yang volumenya sudah habis kita gunakan, tapi sisa anggaran masih ada karena mungkin jumlah belanja itu lebih kecil dari jumlah yang kita anggarkan. Sebagai contoh, sisa anggaran dari biaya langganan listrik ataupun tagihan listrik, di mana di anggaran sebelumnya kita alokasikan sebesar 150.000 per bulan. Namun ternyata setelah kita realisasikan itu tidak sampai 150.000. Jadi ada beberapa sisa anggaran yang bisa kita ambil di perubahan Arkas ini. Jadi bagaimana caranya? Tinggal kita hilangkan dulu centang di anggaran bulan terakhir. Misalnya ini dialokasikan per 3 bulan sekali, 150.000 ya, kita hilangkan centangnya. Sehingga ada sisa anggaran sebesar 94.500. Namun sudah pernah di SPJ-kan volumenya di bulan Januari, di bulan April, dan bulan Juli. Ini kita okekan terlebih dahulu. Kemudian kita klik sekali lagi. Nah, maka tombol gunakan sisa ini akan aktif. Tinggal kita klik centang. Yes. Nanti anggaran tersebut akan otomatis bertambah di bagian anggaran ini, di bagian yang belum dianggarkan. Oke. Nah, sekarang kita kembali menganggarkan untuk bulan berikutnya yang tadi kita hilangkan. Karena sini sudah terkunci semua, jadi maka kita harus lakukan sisip ataupun penambahan. Di Oktober. Kemudian untuk honor guru. Nah, guru yang kemarin kebetulan lolos seleksi P3K. Nah, ini kita harus menghilangkan anggaran mulai bulan Oktober, November, dan Desember. Sementara di bulan September guru tersebut masih dibayarkan menggunakan dana BOS. Ini kita klik dulu, kemudian kita coba dulu untuk cara yang pertama. Kita langsung hilangkan centang yang Oktober, November, Desember. Ini langsung coba kita klik OK. Karena bulan September ini masih dibayarkan menggunakan dana BOS. Kalau nanti gagal, kita coba dengan cara yang kedua. Ini kita coba OK. Nah, baik, berarti berhasil. Ya, kita langsung saja rubah yang guru yang lain. Karena ada 2 kasus kawan-kawan. Kalau nanti misalnya ada tertulis di sini berwarna merah. Kalau tidak salah saya tulisannya guru tersebut tercatat bukan sebagai guru honor. Artinya database-nya itu sudah dirubah oleh admin sebagai guru P3K sehingga tidak boleh dialokasikan menggunakan dana BOS. Nah, bagaimana kasusnya ketika nanti realisasinya di sekolah bahwa guru tersebut masih dibayar menggunakan dana BOS sampai dengan bulan September. Sehingga kalau kita tetap biarkan centang di bulan September anggarannya seperti ini, itu tidak bisa disimpan, ya. Jadi sebenarnya ada solusinya. Tetap dihilangkan dulu bulan September, kemudian disimpan atau diokekan, kemudian nanti disisipkan untuk anggaran baru terhadap guru tersebut. Nah, ketika ini mungkin nanti tidak bisa dirubah, nah tinggal nanti dianggarkan khusus untuk di bulan Septembernya saja. Jadi hanya 1 bulan. Jadi kira-kira seperti itu solusinya. Itu yang pernah saya lakukan untuk perubahan Arkas di sekolah yang lain. Oke, karena berhubung ini bisa, jadi kita cukup menghilangkan Oktober, November, Desembernya saja. Karena September kita biarkan, karena memang masih dibayarkan menggunakan dana BOS. Oke. Selanjutnya, ini Ewi, ada 3 orang guru ini tidak
mengikuti seleksi P3K, sehingga ini tetap saja kita biarkan seperti ini. Namun ada satu guru yang bulan September kemarin dia sudah mengundurkan diri atau sudah pindah, maka anggaran di bulan 9 ini sampai bulan Desember akan kita hilangkan. Ya, seperti ini. Karena kemarin terakhir mengajar adalah di bulan Agustus. Jadi anggaran September sampai Desember kita hilangkan. Oke kawan-kawan, kita sudah memiliki dana sebesar 14.568.000. Kita cari kegiatan yang lain. Kalau masih ada yang harus kita buang atau harus kita kurangi. Misalnya ini kegiatan simulasi ANBK. Simulasi ANBK ini karena memang kemarin tidak dilaksanakan, jadi akan kita hilangkan saja. Ya, ini untuk anggaran konsumsi di kegiatan simulasi ini kita hapus atau kita hilangkan. Klik saja, kita buang centang. Oke, kita sudah memiliki dana sebesar 17.718.000. Itu tadi baru trik awal untuk mengambil sisa-sisa kegiatan. Kita belum melakukan perubahan kegiatan, misalnya perubahan volume. Dengan kata lain, kegiatan tersebut tetap akan kita laksanakan, namun ada perubahan anggaran atau perubahan volume atau mungkin perubahan jenis belanjanya. Jadi tadi baru saya sampaikan tips untuk menyisir sisa-sisa anggaran yang mungkin kegiatan tersebut tidak akan bisa kita laksanakan lagi di tahap 3 ini. Untuk berikutnya nanti di video selanjutnya mungkin saya akan berikan contoh juga bagaimana cara melakukan perubahan beberapa kegiatan yang tetap akan kita laksanakan, namun ada pergeseran belanja, ada perubahan anggaran, dan ada perubahan volume. Jadi nanti teknis-teknisnya akan saya sampaikan di video berikutnya. Sekaligus nanti bagaimana cara menyelesaikan ada tanda yang berwarna biru dongker ini. Ini apa maksudnya? Ini harus kita selesaikan. Kemudian kalau ada yang warna lain, misalnya warna merah, warna pink, nah itu juga nanti akan kita selesaikan. Kebetulan di kertas kerja ini tidak ada warna yang lain kecuali warna yang biru dongker ini. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di video yang kedua. Oke, terima kasih kawan-kawan bagi yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.